Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di turnamen online antar tim Pro Chess League 2023, di mana memasuki minggu ketiga, hari ketiga kawan. Tinggal satu hari nanti malam untuk hari keempatnya dan berlanjut minggu depan kawan. Di mana tadi siang kita sudah melihat permainan Hikaru Nakamura yang memperkuat tim asal Amerika Serikat Gotham Knights kawan, di mana tadi Gotham Knights mengalahkan Shanghai Tiger, dan ada partai yang lain yaitu timnya Alexander Grischuk bersama MVL yaitu Blitz kawan, dikalahkan oleh tim asal Kroasia Bulldogs. Dengan skor yang terbilang cukup ketat kawan, mereka bermain sampai babak playoff atau tie breaks dengan skor akhir 9-11 kawan untuk Kroasia Bulldogs. Kita akan coba melihat permainannya MVL kawan untuk tim Blitz yang dia perkuat bersama Alexander Grischuk dalam permainan tie breaks kawan, berhadapan dengan Alexander Indrik. Dan langsung saja kita ke papan permainan kawan, melihat permainan Alexander Indrik versus MVL dalam permainan tie breaks 3 menit increment 2 detik, di mana MVL pegang hitam dan Alexander Indrik bermain dengan pion D4 kawan, kuda F6, pion C4, pion G6. Apakah ingin bermain dengan Kings Indian Defense? Kita lihat saja. Tergantung satu peta atau dua peta, pion D ini akan didorong oleh hitam kawan. Dan tentu saja kuda C3 lanjut putih kawan. Di sini MVL akhirnya mendorong pionnya dua peta langsung kawan. Granville Defense di atas papan. Kalau kalian menghadapi Granville Defense, variasi apa yang kalian pilih kawan? Banyak variasi di sini. Kalau di game aslinya ini adalah permainan 3 kuda dari Granville Defense kawan. Yang paling umum, yang paling populer adalah variasi pertukaran dengan pion C pukul pion D5, kuda ambil balik pion D5, kemudian pion E4, kuda pukul kuda diambil balik oleh pion, langsung bermain dengan pion C5 ada yang memainkan, tapi yang paling banyak dengan gajah G7 terlebih dahulu kawan. Dan di sini ada benteng B1, salah satu pilihan utama. Gajah bergerak ke peta E3, perkuat peta pusatnya, karena di beberapa langkah berikutnya pion C5 akan siap didorong oleh hitam kawan. Ataupun juga keluar dengan gajah B5 skak terlebih dahulu dengan tempo, atau kuda F3. Beberapa pilihan di variasi pertukaran. Variasi yang lain selain pertukaran atau permainan 3 kuda, bisa bermain dengan variasi Brickman attack dengan gajah F4. Biasanya dilanjut gajah G7, pion E3 kawan, rokade oleh hitam, kuda F3, dan barulah pion C5 di sini. Pion D pukul pion C5 dan berlanjut menteri bisa keluar ke peta A5 kawan. Itulah variasi Brickman. Satu lagi coba saya berikan alternatifnya, yaitu variasi gajah G5 dengan variasi Stockholm kawan. Biasanya dibalas kuda hitam ke peta E4. Yang paling banyak gajah ditarik mundur ke H4. Ada juga yang ke peta F4. Jarang yang melakukan pertukaran kuda kawan. Yang paling banyak adalah gajah H4, kemudian kuda pukul kuda lanjut hitam, diambil balik oleh pion B, pion D pukul pion C4, pion E3, gajah E6, kuda F3, gajah G7, rokade di langkah berikutnya. Dan di sini putih bisa melanjutkan pengembangan gajah E2 juga untuk persiapkan diri untuk segera rokade di langkah berikutnya. Kembali lagi ke permainan aslinya, memilih variasi 3 kuda kawan, di posisi ini oleh Alexander Indrik, dan gajah G7 lanjut MVL dibalas dengan langkah pion H4 kawan. Di sini ada pilihan utamanya adalah pertukaran kawan, yang biasanya akan berlanjut seperti halnya dalam permainan variasi pertukaran kawan dengan konstruksi pion pusat seperti ini. Jelas pion C5 balasan hitam di langkah berikutnya, ataupun rokade kawan. Atau kalau Stockfish juga merekomendasikan dengan langkah gajah G4, salah satu pilihan juga bagi hitam. Oke, kembali lagi ke game aslinya kawan. Dilanjut dengan pion H4 oleh Alexander Indrik kawan, dan didahului MVL dengan pion D pukul pion C4, artinya menyerahkan kontrol peta pusat bagi putih dengan dua pionnya di pusat, dan membuka akses juga bagi gajah untuk rebut pion hitam di C4 ini kawan. Dan di sini kawan, kebanyakan hitam responnya adalah rokade atau langsung bermain dengan pion C5 seperti biasa dalam bermain Granville kawan. Tapi MVL memilih pengorbanan pion dengan pion B5. Di database tidak ada permainan pion B5 di posisi ini kawan. Dan di sini kawan, tentu kalau kalian langsung ambil, ide dari hitam adalah bisa ambil pion E4 dengan kudanya. Terlebih dahulu Alexander Indrik bermain dengan pion E5. Setelah kuda D5 kawan, barulah Alexander Indrik ambil pion B5 dengan kudanya. MVL rokade, dan di sini kawan ada opsi juga bagi gajah langsung ambil pion C4, tak ada masalah.
Di sini juga ada inisiatif untuk segera menyerang lewat sisi kanan papan kawan, lewat sayap kanan dengan pion H5. Inilah yang dipilih oleh Alexander Intrigue dengan pion H5. Barulah sekarang pion C5 kawan, dan barulah sekarang gajah ambil pion C4. Kuda B6, gajah mundur kembali ke E2. Selanjutnya pion C pukul pion D4, maksud saya pion hitam pukul pion D4 ini kawan, dan pion H pukul pion G6. Sekarang lajur H ini sudah terbuka kawan, diambil balik oleh MVL menggunakan pion H. Barulah sekarang kuda B ambil pion D4 kawan. Di sini menteri keluar ke pusat ke petak D5. Atau kalian juga bisa memilih langkah yang lain seperti gajah G4, saran Stockfish juga, atau gajah ke B7 mendapatkan diagonal terang panjang, bisa kalian pilih. Salah satu pilihan juga sentralisasi menteri ke petak D5. Dan di sini langsung gajah meluncur ke petak H6 kawan, menantang pertukaran. Dan diterima langsung oleh MVL, diambil balik oleh benteng. Selanjutnya di sini barulah gajah bergerak ke petak G4, lanjut MVL kawan. Tadi kalian juga punya opsi mengembangkan kuda ke D7, opsi gajahnya bisa keluar ke diagonal ini, tapi MVL langsung memilih ke petak G4, berhasil kuda F3 kawan. Dan di sini menteri bergerak ke petak D2, lanjut Alexander Intrigue, dan hitam Stockfish menyarankan sikat kuda ini kawan sekarang, tapi memilih melanjutkan pengembangan kuda ke D7 kawan. Sekarang ancaman skakmat 8 langkah tak terhentikan kawan. Kalau Stockfish menyarankan baku hantam di sini, walaupun terlihat menteri kalian tertusuk dengan benteng di belakang ini juga kawan, kalian bisa melanjutkan ambil pion ini tempo skak, raja bergeser. Mungkin kalian menggeser benteng untuk serang kuda. Di sini ada opsi bagi putih menarik benteng ke petak H4 ataupun langsung sikat benteng kawan. Tapi MVL memilih langkah kuda ke petak D8 kawan. Memang sulit kawan dalam permainan blitz menghitung, mengkalkulasi untuk bertahan 8 langkah berikutnya seperti apa. Yang jelas biasanya yang menyerang ini jauh lebih cermat untuk menghitung kalkulasi langkah yang terbaik kawan daripada kita saat bertahan. Itulah yang dialami mereka berdua kawan, dan sekarang dimanfaatkan dengan pengorbanan benteng H8 skak. 7 langkah berikutnya skak mat kawan, bahkan bisa lebih cepat daripada 7 langkah kalau hitam salah respon juga. Dan diterima kawan. Selanjutnya menteri meluncur ke petak H6 skak. Raja bergeser diikuti kuda G5, sudah tidak bisa menghentikan menteri H7 skak mat nanti kawan. Kalau menggeser benteng ini ya nanti melakukan skak di petak H7, kemudian diikuti menteri H8 juga skak mat kawan. Tapi MVL masih berharap dengan menterinya ke A5 skak, raja F1, gajah pukul gajah skak kawan, raja bergeser ke G1. Kalau kalian mau ambil dengan kuda saja kawan. Kalau kalian ambil dengan raja, ini memberikan kesempatan menteri ambil pion ini, dan masih ada upaya menghentikan ancaman skak mat kawan, dan berbalik sekarang hitam yang keluar menyerang kawan. Oke, kembali ke permainan aslinya. Raja cukup bergeser ke G1, kuda F6 kawan, disikat oleh pion. Ancamannya ada 2 pilihan, kesini skak mat kawan, dan MVL ambil kuda di G5, menteri G7 skak mat di langkah ke-23. Cukup pendek kawan. Admin pilih game yang pendek ini karena video sore. Biasanya admin juga tidak ingin terlalu panjang untuk video sore kawan. Jadi saya pilih game-game yang pendek. Kalau terpaksa tidak ada game pendek ya mau gimana lagi. Kita akan otak-atik game yang panjang-panjang. Itulah kawan salah satu game di babak tiebreak antara tim Blitz versus tim Croatia Bulldog yang diwakili oleh Alexander Intrigue tadi mengalahkan MVL kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi dalam permainan Grand Field Defense di awal-awal pembukaannya ada beberapa variasi yang admin tunjukkan tadi bisa jadi bahan referensi. Oke kawan, terima kasih sudah mampir kembali, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Bagi kawan-kawan yang baru mampir, silakan bantu dukung channel kami dengan subscribe tombol merah itu agar menjadi putih atau abu-abu kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.